Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto, lengkapnya Muhammad Andrianto. Senang saya kalau kumpul-kumpul dengan keluarga Union. Isinya cuma semangat terus gitu ya. Semangat tapi ada duitnya, itu yang bikin asik. Terus terang di sini saya agak terkejut ya. Masalah duit nih yang saya ceritakan. Saya aktif atas nama istri itu sekitar bulan November. November Desember saya mulai aktif, ada omset. Januari, Februari tetap sponsori tim meskipun tim belum jalan, jadi aktif sponsori orang terus. Nah, waktu Desember itu saya cek komisi itu di Orion nominalnya 9 juta. Berarti saya kerja November, Desember atas nama istri saya itu 9 juta. Itu saya cek di bulan Februari kemarin. Akhirnya iseng-iseng saya ke ATM. Kebetulan saya pakai ATM-nya Bank Jatim. Saya kaget, loh kok cuma 2 juta? Saya cek ternyata di situ ada tulisannya belum ikut training SBT. Jadi ada komisi yang dipending. Akhirnya saya ikut training SBT. Saya atas nama saya sendiri itu udah lulus saya dari sebelah itu bulan Januari. Saya udah langsung dimasukkan. Jadi kemudian full nama saya dari sini itu sekitar 2 minggu yang lalu, awal Maret. Setelah ikut SBT apakah langsung saya cek? Enggak, saya masih sibuk dengan teman-teman, dengan Union, dengan presentasi, dengan pekerjaan saya. Nah, baru beberapa hari kemarin pas lagi kita nongkrong sama Bu Tanti, Pak Barus gitu, saya coba cek ini di sebelah. Saya cek, ini bener nggak nih gitu kan? Bener nggak ini? Akhirnya saldo itu yang tertera di layar itu saya foto. Saya keluarin kartunya. Saya cuma mikir, ini bener nggak sih? Saya masukin lagi, saya cek lagi saldo, sampai saya print itu kertasnya. Yang perkiraan saya ya paling tambah 9 juta Desember, tambah paling ya 2-3 juta. Ternyata teman-teman, saya kagetnya Pak, 20 juta. Itu belum dari komisi dari atas nama saya, masih atas nama istri. Gila ya ini bisnis ini. Ini nggak tahu nih komisi dari apa aja, karena teman-teman tahu kan, teman-teman yang sudah dipresentasi ada berapa komisi yang disediakan oleh MSIG? 12 Bapak Ibu, nggak main-main. Di sebelah kita cuma disediain 3 komisi loh. Saya punya 400, utang 400 juta itu selesai dari biru. Dari biru itu dengan 3 komisi. Teman-teman bisa bayangkan kalau di sini dengan 12 komisi, kira-kira pelipatannya seperti apa? Masif kelipatannya itu, luar biasa. Itu yang udah gede-gede Mbak Mila, Bu Yola itu senyum-senyum terus gitu. Iya kan? Yang lebih gila begini teman-teman. Terus terang saya nggak pernah lihat itu statement bonusnya Pak Barus, meskipun beliau leader saya langsung nggak pernah nanya, karena saya menjaga etika ya. Malah Master Show malah yang ditunjukin duluan. Saya juga nggak lihat. Saya baru tahu persis itu waktu kemarin ke Kediri, ternyata dari Januari sampai bulan Maret omsetnya Pak Barus itu 0. Nggak ada omset, nggak ada omset pribadi ya, 0, nggak ada jualan. Tapi komisinya 80 juta lebih, gila. Bapak tadi yang belajar banyak dari Pak Oni, pembicara pertama, boleh angkat tangan? Dapat AHA, dapat insight, oke, terima kasih. Dari pembicara kedua, Pak Agus, banyak juga nih. Itu masalahnya teman-teman. Sudah paham apa yang disampaikan beliau berdua? Sudah banyak belajar kan? Ya itu masalahnya. Terus saya mau ngomong apa ya? Semua udah diambil sama beliau-beliau berdua. Jadi saya cuma pengen sharing aja teman-teman, karena diminta Pak Barus, plan kita semua ya bilangnya cuma siap aja udah. Apa kalau diminta Union ya sudah siap. Nah kemarin saya ke Malang sampai rumah itu karena ada selamatan 1000 harinya bapak saya. Tadi malam pulang sampai rumah jam 11, ya itu baru bisa duduk mikirin apa yang bisa saya berikan buat teman-teman ya. Pak Oni beliau bilang BP bintang berapa? Bintang 2 ya Pak Oni ya. Pak Oni bintang 2, Pak Agus bintang 3. Padahal yang sponsori Pak Oni. Artinya nggak peduli siapa yang masuk duluan, siapa yang kerja keras duluan itu yang bisa sukses duluan dan uangnya lebih banyak duluan. Ya. Jadi fair ya teman-teman ya. Jadi boleh tanya nih teman-teman yang baru pertama kali ada di ruangan ini, boleh angkat tangan baru pertama kali, iya kan? Nah jadi yang belum join silahkan join ya cepet ya. Jadi
nggak masalah, karena bisa nyalip itu sponsor Anda apa yang Anda. Ya, jadi fair sekali gitu kan. Union sudah memberikan semuanya, presentasinya, alat bantunya gitu kan. Kemudian apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk menjalankan bisnis di sini, Union sudah sediakan. Ujungnya paling tinggi apa? BP bintang berapa di sini? BP bintang 3. Teman-teman pasti dapat nggak? Pasti kena nggak BP bintang 3-nya? Pasti kena. Tinggal teman-teman mau nggak ngikuti yang disampaikan oleh Union. Cuman itu aja. Ada seorang motivator dari Amerika, ya, Zig Ziglar, itu beliau mengatakan, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya, ini Mbak Via TMC yang pintar bahasa Inggris. Nah, artinya apa? Untuk menjalankan bisnis ini, untuk memulai sebuah bisnis, teman-teman itu nggak perlu ahli dulu, nggak perlu. Tapi dengan memulailah teman-teman bisa menjadi ahli. Ya. Kemudian juga filsuf dari Tiongkok namanya Lao Tzu, karena saya nggak bisa bahasa Cina, ya saya baca bahasa Indonesia-nya ya. Perjalanan 1000 mil itu selalu dimulai dengan langkah yang pertama kali. Nah, teman-teman itu sudah memutuskan dengan langkah pertama hadir pada siang hari ini, join di grup Union, itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Apakah dengan bergabung langsung selesai sukses? Enggak. Ada keputusan kecil berikutnya yang teman-teman harus ambil. Apa? Keputusan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi mengambil keputusan untuk join saja itu belum menentukan sukses. Itu baru melangkah di awal, membuka pintunya. Nah, setelah itu teman-teman harus mengambil keputusan kecil kedua, yaitu oke, saya harus menjalankan bisnis ini. Itu baru teman-teman akan bisa mempunyai bisnis yang besar. Ya, kalau teman-teman ingin berkembang lebih baik lagi, ingin sukses lebih besar lagi, teman-teman harus mau mengosongkan gelasnya, dituang gelasnya, diberikan ke yang lain. Ya, isinya akan berkurang. Teman-teman akan semakin bertumbuh menjadi besar lagi, isinya penuh lagi. Seterusnya akan begitu. Tetapi begitu teman-teman tidak mau mengosongkan gelasnya dan nggak mau diisi, maka teman-teman tidak akan pernah bisa berkembang. Apapun background teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah dari MLM, pernah dari insuran yang lain, tapi dengan cara atau strategi produser ya, yang penting omsetnya banyak gitu kan. Pak, saya juga produser tapi saya punya tim, yang penting kan tim saya bergerak omsetnya banyak gitu kan, tapi nggak ada sistem, capek terus akhirnya jualan gitu kan. Nah, teman-teman dengan masuk di Union, teman-teman mau nggak mengosongkan gelasnya? Kalau teman-teman itu cara belajarnya cuma membaca, ini berdasarkan survei ya, masuk ke otak kita itu cuma 10%. Kalau teman-teman itu mendengar, yang masuk ke otak kita itu 20%. Kalau teman-teman melihat, itu masuk ke otak kita itu 30%. Artinya kalau teman-teman itu belajarnya itu mencatat, kemudian mendengar juga melihat, itu berarti totalnya sudah berapa? 60%. Otak kita akan merekam dengan jauh lebih besar sampai 90%. Kalau teman-teman begitu belajar, ilmunya mau dipraktekkan, itu nyantol di kepala kita 90%, dan itu ilmu itu jadi milik kita, bukan miliknya buku lagi. Itulah kenapa teman-teman harus mencatat. Ya, tadi meskipun saya duduk di depan, Pak Oni, Pak Agus bicara di depan, saya juga berusaha mencatat poin-poin yang menurut saya yang saya dapatkan. Setiap orang cara belajarnya berbeda yang didapatkan. Itulah kenapa Bu Tanti juga sediakan alat bantu ya, ada kertas, ada pensil untuk menulis ya. Kenapa? Karena kemampuan otak kita itu terbatas, teman-teman. Sering lupa. Yang nggak lupa itu apa sih? Nah, itu kita di sini dalam rangka menjalankan sebuah bisnis, betul ya. Bisnis basicnya adalah di asuransi. Kita kerjasama dengan perusahaan MSIG, perusahaan besar dari Jepang. Saya nggak perlu jelasin lagi perusahaannya seperti apa. Teman-teman yang belum tahu perusahaan MSIG seperti apa, silahkan di googling ya. Ini dunia digital, kita nggak bisa bohong sama orang. Karena kita bisnisnya ini adalah bisnis insurance berbasis network, berbasis jaringan. Nah, itu yang paling penting apa sih sebenarnya? Mindsetnya dulu itu yang harus penting. Kenapa mindsetnya harus pas? Karena teman-teman mempunyai basic background yang berbeda-beda. Dari teman-teman mungkin yang pernah pengalaman di insurans yang lain,
dengan produser seperti Pak Oni maupun Pak Agus, gitu kan. Ada juga yang dari MLM, ya. Apalagi tadi sudah dibilang sama Pak Oni, Pak Agus, kalau orang MLM ketemu sama orang asuransi itu nggak nyambung, seperti minyak dengan air. Itu yang kita temukan. Akhirnya itu kenapa alasan saya bergabung di Union, karena disambung-sambungin nyambung. Jadi kita punya produk, basic produk itu di asuransi, tapi cara kerjanya network marketing itu yang asik. Orang-orang network marketing atau orang-orang MLM itu kemampuan penetrasinya untuk mendapatkan tim bisnis, tim kerja itu luar biasa, cepet banget. Background saya lama di MLM, nah kemudian saya mulai kenal di asuransi. Nah dari situ database yang di sini udah mulai bisa membandingkan, gitu. Karena database-nya sudah ada di otak, membandingkan, oh iya bener, ternyata duitnya itu enak di bisnis asuransi. Nah makanya dengan Union yang seperti ini, wah ini asik banget gitu. Duitnya oke, cara kerjanya oke. Apalagi teman-teman yang tidak pernah di MLM, tidak pernah di asuransi, ini pas banget. Kenapa? Karena tinggal ikutin aja sistemnya. Kira-kira menurut teman-teman nih, sebuah pohon itu kalau dia bertumbuh itu kemana? Ke bawah atau ke atas? Hah? Ke atas. Setuju semua? Teman-teman yang perlu ketahui ya, pohon itu tidak akan pernah bisa bertumbuh ke atas dengan besar kalau ke bawahnya nggak ada. Kenapa teman-teman mengatakan pohon itu tumbuhnya ke atas? Karena yang teman-teman bisa lihat itu yang kelihatan, yang di atas, yang di bawah akarnya teman-teman nggak pernah bisa lihat. Padahal yang paling penting itu kira-kira yang atas atau yang bawah? Dua-duanya penting. Kalau bawah toh nggak ke atas, nggak berbuah nanti pohonnya, betul ya? Dua-duanya penting. Tapi yang harus bertumbuh dulu adalah ke bawahnya, ke dalamnya, ke dalam tanahnya, untuk akarnya, baru bisa bertumbuh ke atas menjadi pohon besar dan berbuah. Itu sebenarnya prinsip pohon itu yang dipakai oleh Union di dalam mengembangkan organisasinya. Jadi jangan kaget kalau teman-teman ya kemudian disuruh baca buku pengembangan diri dan macam-macam. Itu sebenarnya adalah untuk mengembangkan teman-teman di dalam dirinya teman-teman. Kalau di dalam dirinya teman-teman itu akarnya sudah kuat, ya kan, mentalnya sudah oke, mindsetnya paling mendasar itu mindsetnya sudah benar. Itu pertumbuhan bisnisnya teman-teman itu ngikutin, akan kelihatan cepat sekali. Dulu. Bisnis ini enak banget. Tadi udah ada buktinya di depan. Pak Oni menggeluti bisnis kulinernya, sponsori satu orang Pak Agus, kemudian beliau bilang tidur ya Pak Oni ya. Pak Oni tidur. Begitu bangun bisnisnya, Pak Agus sudah bintang 3, di bawahnya udah bintang 3, udah nyebar di Probolinggo, Malang, Jember. Begitu bangun, kayak bangun dari mimpi gitu kan. Nah ngelesnya pinter kan tadi bilang, saya cuma pengen nguji sistem jalan nggak. Nah ternyata jalan gitu, wah berarti bener nih, saya jalan nih. Nah, Pak Barus nimpalin, nah udah tidur lagi. Bisnisnya enak loh di sini, bisnisnya gede banget, uangnya gede banget. Yang digodok oleh Union itu adalah mindsetnya dulu. Loh Pak, setiap bulan kok selalu ada pertemuan. Tapi kita datang ke seminar, ke pertemuan, itu adalah untuk menjaga pola pikir kita. Karena untuk menjaga mindset, itu teman-teman butuh lingkungan yang menjaga mindsetnya teman-teman agar tidak keluar dari pakemnya, tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh sistem. Itulah kenapa komunitas itu penting. Kalau teman-teman kepingin wangi, teman-teman kumpul dengan penjual minyak wangi. Burung itu berkumpul dengan yang bulunya sejenis. Apalagi dengan Union ini sudah ada sistemnya. Saya dulu pernah belajar bisnis itu di EU, itu Entrepreneur University. Itu bayarnya mahal waktu itu tahun berapa saya lupa, udah lama sekali. Hanya menjaga pola pikir teman-teman harus menjadi pola pikir pebisnis, hanya itu toh. Dan teman-teman setelah pola pikirnya mempunyai pola pikir berbisnis dan harus buka bisnis apapun itu. Setelah berhasil buka bisnis, maka sudah naik ke panggung. Pakai toga enggak, dikasih selamat, wis sudah, maksudnya sudah selesai, sudah lulus gitu. Tujuannya hanya untuk menjaga agar mindsetnya teman-teman sebagai seorang pebisnis itu benar dulu. Komputer secanggih apapun, kalau programnya masih program lama, kira-kira kecanggihan komputernya bisa terlihat nggak? Nggak bisa, tetap aja program yang lama yang jalan.
Nah enaknya di Union begini teman-teman, saya dulu di EU itu diajari itu cuma ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau kita di Union yang sudah punya sistem pakai cara ATM nggak bisa, amburadul. Kita sama-sama pebisnis, yang sini konvensional, yang sini berbasis jaringan, itu bedanya. Jadi kalau teman-teman pakai cara yang konvensional, amati, tiru, modifikasi, nggak jadi, karena semua timnya akan modifikasi sendiri-sendiri begitu. Nah, kalau sana ATM, yang di sini apa? ATP. Apa itu? Amati, tiru, plek. Yang penting mulai aja dulu, baru Anda akan menjadi ahli. Kenapa? Karena di sini teman-teman tinggal amati, tiru, plek, sudah selesai. Pleknya sih nggak sesuai, sih menceng-menceng. Tanya apa? Tanya sponsor, Pak ini gimana kok nggak sesuai gitu aja. Jadi untuk cari tim itu sebenarnya juga gampang teman-teman. Saya cuma sharing sedikit ya, tadi malam waktu saya ke Malang itu kebetulan kan ada selamatan bapak saya 1000 hari gitu kan. Setelah acara selamatan bapak saya selesai, tahu nggak apa yang saya lakukan setelah obrolan seriusnya selesai? Tak ajak ngobrol pekerjaanmu apa, terus bikin masa depan yang seperti apa, tak ajak ngobrol, seneng bisnis nggak, tak pancing-pancing gitu kan. Akhirnya saya cerita sedikit tentang konsep MSIG. Tahu teman-teman siapanya? Om, saya mau itu. Sesimpel itu teman-teman, ya. Jadi kalau rekrutin nggak ada yang susah. Mindsetnya dulu dibenerin. Yang bikin susah itu bukan orang lain. Oh, saya boleh dibantu pakai ini ya, kertasnya ya. Yang pertama adalah mindsetnya dulu. Beda nggak seorang pedagang dengan seorang pebisnis? Hah? Beda, bener ya. Tapi banyak loh pedagang itu juga ngomongnya pebisnis. Saya pebisnis loh. Nah sebenarnya yang membedakan antara pedagang dan pebisnis itu apa? Itu ya terus Mbak. Nah itu teman-teman. Pedagang, tepuk tangan untuk Mbak Mega. Saya kalau kumpul dengan teman-teman dari Madiun itu selalu semangat teman-teman. Tahu nggak kenapa? Perempuan cantik-cantik, pinter-pinter, luar biasa. Aplaus buat teman-teman dari Madiun. Ya, jadi kalau kumpul itu jadi lebih semangat gitu. Yang kedua yang dibutuhkan adalah teman-teman juga butuh operasional, butuh bensin. Saya ingat perjalanan saya sendiri baru disadarkan waktu saya mengantarkan anak saya yang nomor 2 masuk kerja di Wilmar di Gresik. Nah itu saya antar ke sana teman-teman. Saya antar cari kos-kosan. Yang bayarin siapa? Bapaknya, anaknya belum kerja, belum dapat duit, betul ya? Pertama kali masuk dunia kerja. Nah itu kos-kosnya aja 1,3, belum bensinnya, belum makannya tiap hari, selama 1 bulan, baru dapat gaji. Jadi digaji dulu atau melakukan pekerjaannya dulu? Ya, kerja dulu sebulan baru digaji. Padahal untuk masuk kerja harus tes macam-macam dan perlu modal dulu. Apa bedanya dengan bisnis? Jadi kalau teman-teman diajak berbisnis, aduh Pak nggak punya modal, terus maunya jadi karyawan, Anda juga modal. Kalau punya motor minimal Anda punya bensinnya harus diisi, handphonenya harus punya, masih harus dites macam-macam, ijazahnya. Di sini teman-teman ditanya ijazah nggak? Enggak. Tuan berapa daftarnya? 225.000. Sistemnya dikasih. Tinggal jalankan sebulan. Pak, saya belum pernah bisnis, nggak masalah. Ada pembimbingnya, ada sponsornya, ada mentornya, ada leadernya. Teman-teman tinggal jalan doang. Bulan pertama didampingi sponsor, didampingi leader, berjalan bareng, sebulan nggak dapat hasil. Karena lebih banyak mencoba gitu kan, belajar, nggak dapat hasil. Bulan kedua, dapat komisinya 1 juta, masih kalah ya. Bulan ketiga, 1 juta, berarti yang diterima berapa? 2 juta. Anggap aja premi bulanan ya. Bulan keempat sama, dapat tambahan komisi 1 juta. Setiap bulan dapat tambahan komisi 1 juta. Kalau di total dalam setahun, yang karyawan gaji UMR, yang di bisnis ini dapat komisi berapa? 11 juta, bisa lebih ya. Diakumulasi terus. Ayo, kira-kira mau jadi karyawan atau jadi bisnis di sini? Ya. Operasional sama. Yang ketiga, namanya bisnis harus ada omset. Ya, ini bedanya pedagang sama pebisnis. Pedagang itu identik dengan penjual. Bagaimana caranya omset saya besar agar keuntungannya banyak?
Kalau pebisnis, bagaimana timnya banyak dan mereka masing-masing punya omset. Jadi yang paling penting yang teman-teman harus sadari di sini adalah bahwa teman-teman di sini bukan sebagai agen asuransi. Anda sebagai pebisnis asuransi. Tugas kita adalah bagaimana mencetak tim-tim bisnis di banyak tempat. Di Surabaya banyak, di luar kota banyak. Nah itu tugas kita di sana, fokusnya di sana. Jadi fokusnya berbeda teman-teman. Itulah kenapa kalau fokusnya teman-teman di produser, bukan nggak dapat duit, dapat. Pak Oni tadi bilang, aduh Pak, saya setahun belum pernah sampai 1 miliar. Pak Agus bisa setahun 2,7. Pak Haris, nah saya banyak belajar banyak kalau tentang insurans. Dulu Pak Haris di tempatnya yang lama, saya udah pernah melihat Pak Andri, yang omsetnya pribadi 10 M itu ada. Omset pribadi 10 M setahun, tapi ujung-ujungnya apa? Hilang orangnya, kecapean, jenuh, karena harus jualan terus. Begitu dia sakit, selesai jualannya nggak ada. Bandingkan dengan Pak Barus kondisi sekarang, awal sampai sekarang 0 omset. Tapi kemarin teman-teman Kediri lihat, komisinya asik. Apa Pak Barus nggak kerja keras? Kerja keras dulu waktu awal-awal. Sekarang dia bisa tersenyum, bisa tertawa. Ayo teman-teman, siapa yang dibantu? Tugasnya cuma gitu doang. Apa ya, ada kesulitan apa, ada masalah apa, cuma gitu doang. Kerja kerasnya kemarin sudah dilewati, bukan nggak kerja keras, sama. Nah, yang kelima adalah teman-teman juga harus melakukan evaluasi. Evaluasi langsung disambung dengan konsultasi. Jadi bagi teman-teman mungkin yang pernah di tempat lain, pernah di MLM, pernah di insurans yang lain, kemudian menjalankan bisnis sini, Pak kok susah sih Pak, nggak dapat hasil gitu kan. Teman-teman jangan menjauh dari sponsor Anda. Teman-teman jangan pernah jauh dari pertemuan yang diadakan Yudion. Why? Kalau teman-teman menjauh, teman-teman ada kesulitan, susah, nggak dapat hasil, kemudian teman-teman menjauh, tak jamin 100% gagal di bisnis ini. Nggak jadi. Kepin sukses atau kepin gagal? Yes. Nggak enak loh sukses. Serius. Saya tunjukkan ya. Teman-teman, kalau teman-teman melakukan bisnis ini, presentasi, follow up, dan sebagainya, itu kemungkinannya 50-50 loh. Belum tentu join loh. Tapi kalau teman-teman tidak menjalankan, tidak presentasi, tidak follow up, pasti nggak dapat nggak? Pasti gagal. Kalau menjalankan masih 50-50, kalau nggak menjalankan pasti gagal. Masih mau menjalankan? 50-50 loh. Loh saya ngomong apa adanya loh, sumpah. Kuasai. Dengan 50-50, makanya kenapa Union itu fokusnya bukan pada jualan, tapi fokusnya adalah ke tim dan fokusnya adalah memperbaiki mindset. Kenapa? Begitu mindsetnya teman-teman baik, begitu mindsetnya teman-teman benar, kemungkinan 50-50 itu jadi naik. 60-40, 70-30, 80-20. Probabilitasnya semakin naik untuk sukses. Itu teman-teman bedanya. Ya, teman-teman harus evaluasi. Jangan segan-segan. Ada kesulitan cepat ngomong. Pak, saya kok kesulitan ya? Di mana kesulitannya? Diskusi sama leader, sama sponsornya. Ya. Kemudian konsultasi. Konsultasikan. Ada masalah apapun konsultasi. Tujuannya apa? Agar teman-teman itu sukses di bisnisnya. Kalau teman-teman sukses di bisnisnya, sponsor Anda, leader Anda ikut senang nggak? Ikut merasakan kesuksesan Anda nggak? Dapat komisi juga nggak? Artinya, kalau leader Anda, sponsor Anda, upline Anda memberikan konsultasinya gratis, memberikan saran, kira-kira saran yang jelek atau yang baik? Pasti yang baik dong, karena akan berpengaruh kepada leader itu sendiri. Nggak mungkin dijeromprong loh, nggak mungkin. Pasti Anda dikasih jalan keluar, dibantu, dikasih cara-cara yang bagus agar teman-teman bisa cepat sukses. Support system itu adalah sebagai leverage, sebagai pengungkit agar kita bisa cepat untuk mengembangkan bisnis kita. Itu bedanya teman-teman. Dan di bisnis ini teman-teman butuh data, tim yang berjalan yang mana, yang sudah join yang mana, yang perlu di follow up yang mana. Ini bisnis uang gede ini, bukan uang ngecek-ngecek. Iya ya Pak ya, saya tahu bisnis ini bagus, saya tahu bisnis ini uangnya banyak gitu kan. Tapi rasanya mau melangkah aja itu rasanya kok berat banget ya Pak. Ada yang merasakan itu?
ya kan? Nah, makanya jangan jauh-jauh dari sponsor, dari upline, dari pertemuan. Ntar kalau di WA sama sponsor sama leader, kenapa Mbak? Oh, sukanya menghindar. Katanya pengen sukses. Bukan saya loh yang ngomong ya, itu upline-nya itu. Katanya pengen sukses, begitu di WA menghindar. Di WA sekarang jawabnya lusa. Oh, itu benar ya. Ini curhat ini berarti ya. Di telepon gitu kan, nggak nyambung. Udah deh di WA aja, banyak jawabnya lusa. Ntar di WA lagi jawabnya minggu depan. Tapi katanya pengen sukses. Sponsor Anda atau leader Anda lagi pengen bantu Anda. Ayo Pak Oni, ini lusa saya ada waktu. Pak Oni bagaimana? Malah ditawarin loh kadang-kadang itu. Setuju ya? Kadang-kadang leader Anda itu malah nawarin untuk membantu Anda. Anda tahu yang ada di pikirannya leader Anda? Satu cuman, karena leader Anda kepingin Anda sukses. Leader Anda kepingin Anda punya duit. Leader Anda kepingin hidup Anda berubah dari bisnis ini. Bahkan leader Anda rela mengorbankan uangnya. Anda bayar nggak? Nggak bayar. Nggak perlu bayar leader Anda. Ya. Tujuannya cuma satu, ingin Anda sukses. Ya, Anda tahu bayaran terbaik buat leader Anda berdiri di panggung sebagai BP bintang 3 dengan mengucapkan terima kasih kepada leader Anda, itu sudah cukup. Itu sudah menyenangkan, sangat menyenangkan buat leader Anda, membanggakan leader Anda. Gak sia-sia saya bantu ini, gak sia-sia saya mengeluarkan waktu. Tujuan cuma satu, Anda hidup senang. Karena prinsip bisnis jaringan itu tidak bisa sukses sendiri. Teman-teman jangan mengambil konsultasi di atas panggung ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, mendapatkan aha dari pembicara, teman-teman nanti konsultasikan lagi dengan leadernya, dengan sponsornya. Pak, ini benar Pak, apa yang harus saya lakukan kalau saya kepingin seperti ini? Untuk memulai bisnis ini, itu teman-teman tidak akan pernah lepas bagaimana cara teman-teman belajar dan cara teman-teman bekerja atau melakukan bisnis ini. Teman-teman harus datang ke setiap pertemuan yang diadakan oleh Union. Ada yang pernah masuk bangku kuliah? Boleh angkat tangan? Kuliah bayarnya mahal nggak? Selama 4 tahun, selama 6 tahun atau 9 tahun itu ngeluarin duit terus. Betul ya? Dapat duit nggak? Yang dibutuhkan apa sih kalau kuliah? Lulus yang dibutuhkan apa? Ijazah. Ijazah terus kemudian cari kerja. Gajinya berapa? UMR. Kuliahnya 4 tahun, 6 tahun mengeluarkan duit banyak. Begitu lulus ibu sudah, begitu kan, wis sudah gitu kan, wis sudah gitu kan, artinya sudah masuk dunia pengangguran gitu. Kemudian cari kerja gajinya UMR. Saya nggak ngomongin Anda loh, anak saya kerjanya gajinya UMR loh, ngomongin anaknya sendiri ya. Tapi di sisi hati kecil saya yang lain, silahkan belajar dulu nak, jadi pegawai dulu nggak apa-apa. Tapi berapa tahun kamu harus selesai, harus punya usaha sendiri. Karena saya udah merasakan yang sama teman-teman. Saya tahun 90 saya udah masuk dunia kerja. 2010 saya baru lulus sebagai karyawan. Saya punya usaha sendiri. Nggak terasa 20 tahun jadi karyawan. Balik lagi, karena database-nya di sini sudah ada 2. Jadi karyawan sudah, punya usaha sendiri sudah. Jadi kita bisa membandingkan. Otak itu bisa membandingkan. Enak yang mana gitu. Duitnya enak yang mana, waktunya enak yang mana gitu kan. Risikonya enak yang mana. Kalau yang dicari oleh seorang karyawan itu yang dicari rasa keamanan. Betul ya? Jadi karyawan itu aman nggak? Nyaman nggak? Nyaman, tiap bulan digaji. Betul ya? Aman nggak? Enggak. Kalau sewaktu-waktu dipecat, pengurangan karyawan, jabatan Anda manajer, direktur sekalipun, bisa dipecat nggak? Bisa. Tapi kalau seorang pebisnis, apa yang dicari seorang pebisnis? Keamanan. Karyawan juga keamanan, keamanan berarti Pak William. Keamanan. Tahu nggak, pebisnis yang dicari sebenarnya adalah kebebasan. Bebas keuangan, bebas waktu, nggak ada yang ngatur-ngatur.
Itulah kenapa waktu saya masuk di MLM itu yang diajarin ya Bu. Iya, financial freedom, passive income.